passive. Can you relate to this? Have you ever been scared to speak in front of people? Do you overthink after saying something? Do you have good ideas but struggle to express them? Or have you ever stayed silent because you were afraid of being judged? Or do you want to become more confident in communication and leadership? Teman-teman boleh komen di bawah. Apakah kalian pernah merasa gugup, takut berbicara di depan umum? Atau bahkan overthinking nih setelah mengatakan sesuatu, menyampaikan pendapat kita di depan orang lain? Atau mungkin, Ani pasti sering banget nih, punya ide bagus tapi takut menyampaikannya karena takut dihakimi. Coba komen di bawah. Ya, sering banget. Pernah. Everyone, not just you. Saya sendiri itu pernah mengalami hal yang sama. Dan itulah alasan mengapa leadership and communication skill itu sangat penting pada saat ini. Karena memiliki ide yang bagus saja tidak cukup jika kita tidak mampu menyampaikannya dengan percaya diri. Oke? Now, why are leadership and communication skills so important? Notice the word needs more than just academic excellence. Of course, having a good grades and knowledge is important, but in reality, success also depends on how you communicate, work with others, and lead people positively. Today's companies, organizations, and communities are looking for people who can express ideas clearly, build connection, take initiative, and collaborate with others. Many people are intelligent, but not everyone has confidence to communicate their ideas effectively. That is why leadership and communication skills are becoming more important in this modern era. These skills help us stand out, create opportunities, and grow both personality and professionality. Jadi saat ini dunia itu memang, kita reality check aja ya teman-teman. Memang untuk sekarang prestasi akademik itu penting, tapi tidak hanya cukup di sana saja. Tapi bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita bekerja sama dengan orang lain, dan take initiative first. Dan bagaimana cara kita build connection with others, itu sangat penting. Nah, everyone, leadership is more than just a title. Many people think that leadership is only about having position, authority, or being a leader of big organization. But actually, leadership is more than that. Everyone, leadership is about creating someone who controls people, but who someone's inspire people, support, and motivates others to grow together. And leadership can start from very simple things in daily life. For example, helping friends solve problems, leading group discussion, organizing event, or encouraging people around us. So, everyone, leadership is not just about power. Leadership itu adalah bagaimana kita menciptakan pengaruh positif terhadap orang lain. Seorang pemimpin sejati itu bukanlah orang yang hanya mengontrol orang lain saja, tapi bagaimana seseorang itu dapat menginspirasi, mendukung, memotivasi orang lain untuk berkembang bersama. Everyone itu bisa jadi leader, tapi tidak semua orang bisa menginspire, take responsibility, or communicating clearly, or helping a team grow. Tidak semua orang. Dan leadership itu, jangan hanya berpikir leadership itu hanya dari menjadi presiden atau menjadi ketua di ini dan itu. Tapi di lingkungan sehari-hari, leadership itu bisa kita bangun dari hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membantu teman menyelesaikan masalah. Itu leadership. Memimpin diskusi kelompok. That is leadership. Mengatur acara atau bahkan memberi semangat kepada orang-orang di sekitar kita. Itu merupakan salah satu langkah untuk kamu menjadi leadership, menjadi seorang leader. Jadi leadership itu bukan hanya soal kekuasaan, tapi bagaimana kita memberikan dampak
kita terhadap orang lain. So, what kind of leader are you? Every person has a different leadership style. Some people are quiet leaders. They may not talk about too much, but they lead through their action consistently. Or some people are energetic leader. They are expressive, enthusiastic, and able to motivate others actively. Some people are responsible leaders who are organized, dependable, and solution-oriented. And some people are thoughtful leaders. They think deeply before making decisions, although sometimes they may overthink too much. So, there is no perfect leadership style. The most important thing is how we use our strengths to create a positive impact on others. Because leadership is not being the loudest person in the room, but it's about how we influence people positively. Teman-teman, kita tidak orang itu memiliki gaya leadershipnya sendiri-sendiri. Ada yang memang gayanya quiet leader atau memang calm, bisa memimpin hanya melalui tindakan dan konsistensi mereka terlihat seperti introvert. Atau juga ada juga memiliki yang friendly leader yang memang mencakup terus kepada anggota-anggotanya, sering berteman, dan juga ya terlihat sebagai seseorang ketua yang friendly. Jadi tidak ada nih batasan kita menjadi leader yang seperti apa di kehidupan sehari-hari. Be yourself, karena setiap orang mempunyai potensi masing-masing, punya bagaimana cara dia untuk mengatur dan memberikan motivasi terhadap orang lain. Ya, karena leadership itu memang bukan menjadi orang yang paling keras suaranya di ruangan itu, tapi bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain. Kalau kita bisa mempengaruhi orang lain dengan cara kita sebagai quiet leader, di mana kita observan, di mana kita lihat di sini ada permasalahan dan kita lakukan dengan tindakan, that is good, boleh-boleh saja. Atau kita melakukannya dengan cara bergaul satu sama lain, mencakup kepada anggota, melihat apa menjadi permasalahan, that is good too. Jadi, tidak ada satu hal pun yang mengatakan seorang leader itu harus begini, seorang leader itu harus begini. Tetapi seorang leader itu harus memiliki komunikasi yang baik. A leader needs a voice. Leadership and public speaking are deeply connected. A person may have brilliant ideas, strong knowledge, and great potential. But if they cannot communicate their ideas clearly, people may never truly understand them. What is why a leader needs a voice? Not necessarily in the loudest voice, but a voice can inspire and guide and influence others positively. Public speaking, everyone, is not only about speaking on a stage. It is also about expressing opinion in discussion, presenting idea in class, communicating during meeting, or simply speaking confidently in daily life. Leadership will help you think, guide, and inspire. And public speaking will help you express ideas clearly, with confidence, influence people. Jadi, teman-teman sekalian, leadership and public speaking ini sebuah sejalan. Satu dan dua skill yang sejalan pelaksanaannya. Ketika kita menjadi seorang leader, kita akan terlatih juga menjadi public speaker yang baik. Karena seorang leader itu akan berpikir lebih banyak, akan mengarahkan orang-orang yang tentunya harus siap berkomunikasi kepada orang lain. Dan juga ketika kita public speaking, we have public speaking skills. We can express ideas clearly. Kita bisa memberikan apa yang ada ide di kepala kita sampaikan dengan baik hingga dapat diterima oleh orang lain. So, leadership need public speaking. Need to be public speaker. Menjadi pemimpin itu memang butuh suara, tapi bukan harus menjadi suara yang paling keras, teman. Tapi suara ini mampu menginspirasi bagaimana membimbing dan mempengaruhi orang lain secara positif. Speaking itu hanya bicara di atas panggung,
Tapi bagaimana kita menyampaikan pendapat kita di secara diskusi, mempresentasikan ide di kelas, berkomunikasi di rapat, atau sekedar bicara dengan percaya diri dalam kehidupan sehari-hari, itu akan melatih public speaking kita. Ya, banyak nih kesempatan sebenarnya yang datang dari komunikasi. Terkadang jika kita mahasiswa presentasi atau satu percakapan satu dengan yang lain, atau dapat berbicara kepada teman-teman sekitar pun itu dapat melatih public speaking. Di kesimpulan, leadership itu kita akan membantu kita berpikir, bahkan membimbing, bahkan menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Dan public speaking ini akan mampu kita akan menyampaikan ide tersebut kepada dunia. Karena saya yakin sekali, everyone itu punya ide yang masing-masing punya idenya sendiri. Tapi bagaimana cara menyampaikannya, itulah menjadi perbedaan. Okay, now, why are you so afraid to speak? Yeah. Now the question is, why so many young people afraid to speak? Actually, most people are not afraid because they lack intelligence. They're afraid because they fear being judged, making mistakes, or embracing themselves in front of others. Sometimes we think, what if people laugh at me? Maybe my opinion isn't important. What if I say something wrong? Or everyone else seems more confident online? Teman-teman, sekarang adalah mengapa sih kita itu takut untuk berbicara depan orang lain? Sebenarnya orang-orang itu takut bukan karena tidak pintar, tapi mereka takut karena takut dihakimi, takut salah, takut mempermalukan diri sendiri di depan orang lain, sehingga berpikir, gimana ya kalau misalnya orang mengetawakan aku nantinya, gimana ya kalau misalnya aku mengatakan sesuatu yang salah nantinya, atau bahkan gimana ya kalau pendapat yang katakan itu tidak penting. Benar kan? Coba komen deh, teman-teman sering nggak sih ketika ingin berbicara, tiba-tiba di kepala berputar-putar pertanyaan seperti ini? Oke Kak Chelsea, benar. Boleh siapa lagi ada yang merasa yang sama, teman-teman sekalian? Oke. Teman-teman, dan juga saya yakin adalah takut diketawakan oleh orang lain. Dan yang paling parah adalah sekarang kita berada di dunia yang sosial media. Dan sosial media ini seringkali membuat kita rasa takut kita menjadi lebih besar. Benar? Contohnya adalah, we have TikTok, we have Instagram, we have X, that have everyone so beautiful, so smart, or something like that. Kita terus berpikir di sana. Ya, kita terus melihat orang-orang terlihat percaya diri di internet. Lalu tanpa sadar, kita compare diri kita dengan orang lain itu. Kita membandingkan diri kita dengan mereka. Padahal kenyataannya, rasa percaya diri itu tidak datang dari kesempurnaan. Pasti banyak nih teman-teman, dari orang-orang yang kamu compare diri kamu dengan orang itu, pasti ketemu sosial media. Kamu dirimu dengan dia, sedangkan kamu hanya melihat dia di depan layar saja, bukan di belakang layar. Benar kan? Kepercayaan diri itu tidak datang dari kesempurnaan, ya. Kepercayaan diri itu datang dari latihan, teman-teman, pengalaman dan keberanian untuk mencoba meskipun kita merasa gugup. Seperti kata Madam Prima tadi, kita harus keluar dari zona nyaman untuk bisa didengar, untuk bisa menyampaikan apa ide kita. We have potential, everyone. Untuk apa kita pendam? Untuk apa kita pendam? Untuk apa kita hanya membandingkan diri kita dan stuck di sana, membandingkan diri kita dengan orang lain? Padahal kita punya potensi diri sendiri yang harus dikeluarkan. Jadi mulai sekarang coba latihan, coba mengambil pengalaman. Let's try first. Coba keluar dari zona nyaman, jangan takut. Dan keberanian untuk mencoba itu walaupun merasa gugup. Saya di awal-awal teman-teman, saya memang beberapa
belakangan ini saya menjadi chief dokter muda, leaders dokter muda. Dan saya takut gimana nanti teman-teman saya nanti ketika saya menjadi seorang pemimpin yang terlalu diktator, terlalu terlihat seperti bossy, something like that. Tapi karena saya sudah memiliki beberapa pengalaman di bidang kepemimpinan, leadership, public speaking, saya tahu bagaimana cara mengatasi pikiran-pikiran aneh itu. Contohnya adalah ketika saya menjadi leader, saya mencoba setiap beberapa titik itu, beberapa kesempatan saya akan evaluasi lagi. Apa sih kekurangan saya menjadi leader? Apa sih harusnya yang harus diubah? Dan apakah memang saya terlihat di sini orang-orang mengomongkan saya di belakang? Dan ternyata that is not, itu hanya pikiran-pikiran yang membuat kita overthinking, dan pikiran itu yang akan membuat kita jatuh, downgrade gitu. Jadi ketika kamu mencoba try, dan ketika pemikiran takut gugup, takut orang lain akan berkata apa, tanamkan di pikiran kamu. Ini trik psikologis teman-teman, boleh dicoba. Ini saya sudah sangat sering mencoba hal ini. Ketika udah ada pikiran negatif, overthinking di kepala, tanamkan, bilang sama diri sendiri, tutup mata dan katakan, saya bisa, saya tidak akan gugup di depan orang-orang, saya bisa. Dan harus diingat bahwa orang lain tidak akan mengingat kesalahanmu di hari ini. Orang lain akan memiliki kesalahannya. Coba deh, kalau kamu melakukan kesalahan hari ini, apakah orang itu bakalan ingat besok? Coba ditanyakan. Tidak, bukan? Karena setiap orang mempunyai permasalahannya sendiri. Mereka akan lupa apa yang menjadi permasalahan di diri kita. Seperti itu. Ya, jadi coba tanamkan itu. Orang lain tidak akan ingat kesalahan kita hari ini. Let's try hari ini. Orang lain tidak akan ingat kesalahan kita hari ini. Gitu. Itu salah satu tips teman-teman. Boleh dicoba. Okay. Nobody starts as a perfect speaker. Yeah. The good news is public speaking is a skill that can be learned. Nobody is born as a perfect speaker. Even the most confident speakers today were once nervous, afraid, and unsure of themselves. Confidence is not something we suddenly have overnight. It is built slowly through practice and experience. Jadi ada practice and experience di dalamnya. That is why we should not be afraid of making mistakes. Mistakes are part of growth. We can start from small things, discussing, practicing eye contact, communicating confidently in daily conversation, and talking every opportunities to speak. Jadi, kabar baiknya adalah public speaking itu teman-teman adalah kemampuan yang bisa dipelajari. Tidak ada orang yang langsung bisa menjadi pembicara yang sempurna. Nah, kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang muncul dari semalam. Bisa kita latihan, di mana kita latihannya berbicara. Di beberapa situasi boleh kita lakukan, kita alihkan ide kita dari pembicaraan tersebut agar kita tetap terlatih untuk menjadi public speaker. Lalu, dan kita tidak perlu takut akan salah, karena kesalahan itu adalah bagian dari suatu proses perkembangan. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, berbicara hal diskusi, melatih kontak mata, eye contact, itu untuk melatih kita agar dapat dipercaya orang-orang lain. Komunikasi dengan percaya diri, bahkan dengan percakapan sehari-hari. Dan yang kamu lihat sekarang, saya berbicara di depan teman-teman sekalian, itu dengan adanya tahap-tahap latihan yang saya jalankan. Gitu. Ya, coba keluar dari zona nyaman dan mencari apa yang kamu bisa. Dan juga, your online communication matters too. Today, communication is not only happening to face-to-face. A large part of communication now happens online. Through message and social media, online meetings and digital platform. And whether we realize it or not, the way we communicate online also shape how people see us. The way we reply to message, express opinion, interact in social media, or communicate during online meeting reflects our communication skill and personal branding. Good communication can build trust, confidence, and opportunities.
But poor communication can create misunderstanding, damage our image, and sometimes even reduce opportunities. Jadi, sadar tidak sadar, teman-teman, cara kita berkomunikasi secara online juga membentuk bagaimana orang lain melihat diri kita. Cara kita membalas pesan, menyampaikan pendapat, berinteraksi di sosial media, bahkan berbicara saat meeting online, itu mencerminkan kemampuan komunikasi dan personal branding kita. Itulah mengapa communication skill itu menjadi penting di era digital ini. Coba bagaimana menyusun tutur kata yang baik. Mulai dari jika menyampaikan pendapat, terima kasih sebelumnya. Pendapat saya mengenai ini adalah bla bla bla. Terima kasih banyak. Mulai dengan pendapat, mulai dengan terima kasih, tutup dengan terima kasih. Itu salah satu contoh bagaimana cara kita berkomunikasi, baik itu secara online maupun offline. Okay, simple tips to become a better leader and speaker. Okay, now I want to share some simple tips that can help us become better leaders and better speakers. First, learn to listen. Yeah, many people think leadership is only about speaking, but actually, great leaders are also great listeners. Second, take initiative. Do not always wait for opportunities to come. Sometimes we need to step forward, try new things, and challenge ourselves. And third, practice speaking consistently. Confidence grows through repetition and experience. The more we speak, the more comfortable we become. And lastly, focus on your message and not your fear. Ya, ini adalah beberapa tips sederhana, teman-teman, yang dapat membantu kita menjadi pemimpin dan juga pembicara yang baik. Pertama, jika kamu ingin menjadi pemimpin, jadilah pendengar yang baik. Bagaimana cara kamu mensupport your team? Bagaimana kamu mengambil inisiatif terhadap apa yang terjadi di tim? Dan juga jadilah percaya diri untuk mencoba sesuatu. Karena kepercayaan diri inilah yang menjadi salah satu langkah kamu dilihat oleh anggota dan lain sebagainya, terlihat pemimpin yang memang kompeten di bidangnya. Dan public speaking tips adalah jika kamu merasa terbata-bata, bagaimana nih? Kok terbata-bata ketika saya berbicara di depan umum? Coba berbicara lebih pelan. Tidak apa-apa pelan, tapi pasti. Dan juga eye contact itu selalu dijaga untuk menjaga bahwa kamu itu terlihat yakin akan apa yang kamu sampaikan, sehingga orang-orang lebih pay attention to you. And focus on your message, not your fear. Jadi jangan merasa gugup di awal, tanamkan di kepala bahwa kamu bisa. Dan jangan lupa adalah practice consistently. Last one, everyone. Your voice, ideas, and leadership have the power to create impact. Remember, confidence comes from practice. Public speaking is a learnable skill. Then a leadership starts from small action. Growth begins outside your comfort zone. Small confidence today can create big opportunities tomorrow. To conclude, leadership and communication not just skill for school, organization, or career. They are life skills. These skills help us express ideas with confidence, connect with people, and create people impact in the world around us. Jadi, teman-teman, leadership and communication bukan hanya kemampuan untuk sekolah, organisasi, dan karir saja, tapi juga merupakan life skill, yang dimana kemampuan ini membantu kita menyampaikan ide, membangun kepercayaan diri, terhubung dengan orang-orang lain, dan menciptakan dampak positif di sekitar kita. Dan ingat, kalian tidak harus sempurna untuk memulai. Tidak harus menunggu sampai benar-benar percaya diri dan memulai berbicara untuk memimpin. Karena percaya diri tumbuh ketika kita berani mencoba. Okay. Thank you so much everyone. Mungkin boleh kita lanjut ke sesi Q&A. Saya serahkan kembali kepada moderator kita, Kak Lydia. Alright, thank you so much Kak Bunga for your presentation. Very interesting and insightful pastinya. Oke teman-teman, untuk yang ingin bertanya, boleh silakan mengaktifkan mode raise hand atau langsung
pembahasan pastinya sesuai dengan jurnal-jurnal atau sesuai dengan kepastian yang memang di bidang ilmunya akan saya pelajari lagi dan bisa kita bahas di next pertemuan. Seperti itu. Jadi jangan terlalu avoidant, tidak bisa, atau menyampaikan pendapat sesuai dengan tidak semestinya, sehingga kamu membuat Lalu selanjutnya adalah yang kedua, jika kamu tahu jawabannya, tapi takut terbata-bata, boleh dikatakan pelan-pelan. Boleh dinyatakan secara pelan-pelan, atur sesuai pikiranmu. Biasanya jika saya itu dapat saya kelompokkan seperti tadi, saya bikin 3 poin, seperti kita bikin 2 poin untuk lebih mengatur secara terstruktur ketika kita berbicara dan menyampaikan pendapat kita, gitu. Jika kamu berbicara takut terbata-bata, slowly. Jangan takut kamu tiba-tiba mengatakan gitu. Itu adalah satu hal yang normal ketika seorang berpikir. Jadi setiap public speaker itu boleh saja mengatakan itu tidak akan menjadikan titik-titik tolak ukur bahwa dia itu tidak perfect menjadi public speaker atau tidak. Karena ketika kita terdiam sebentar, ya itu bagaimana cara kita otak berpikir seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak tahu, boleh katakan tidak tahu. Kalau tahu, boleh dikatakan dengan benar, tertuntun, slowly, dan boleh berpikir di tengah perjalanan. Seperti itu. Nothing problem. Oke, Kak, bagian ini. Untuk pertanyaan jawaban tadi, apakah sudah cukup jelas? Sudah, Kak, terima kasih. Okay, good job. Thank you juga ya. Okay, next question. Ada pertanyaan dari Kak Maggie, ID Lova. Supaya tidak gugup, biasanya itu saat presentasi kami membaca teks. Apakah ini termasuk salah satu cara untuk menghindari kegugupan? Oke. Iya, thank you so much. Benar banget Kak Maggie. Jadi, ketika kita baru memulai untuk berbicara di depan orang, rasa gugup, rasa takut itu normal, manusiawi, itulah psikologis kita, ya. Jadi, salah satunya adalah memang membaca teks presentasi itu salah satu tips agar kita tidak terlalu gugup di depan. Ya. Nah, nanti adalah kadang kita takut kalau kita baca nanti takut tidak profesional, atau bahkan kalau misalnya kita berdiri di depan tiba-tiba kita membaca teks dan terlalu gugup, bahkan kertasnya sampai goyang, sampai bergetar. Sometimes teman-teman pernah melihat atau bahkan merasakan seperti itu, bukan? Tapi itu nothing problem. Ketika kita punya teks di depan, itu adalah salah satu cara mengatasi gugupnya. Tetapi jangan stuck di sana saja. Coba ketika kamu sudah di tahap awal presentasi menggunakan teks presentasi, di tahap selanjutnya coba improve lagi bahwa teks itu pahami isinya dan berbicara di depan kaca sebelum tampil di depan untuk bagaimana cara kamu itu presentasi tanpa teks lagi gitu. Jadi di awal-awal boleh-boleh saja. Lalu selanjutnya, kenapa kamu hanya stuck di sana? Ayo coba lagi, next menjadi lebih baik. Pahami teks kamu itu, taruh teksnya, coba berdiri di depan kaca seperti kita berbicara di depan orang-orang, dan juga coba presentasi di kemudian hari dengan hasil pemahaman dari teks yang kamu. Jadi boleh saja di level awal itu kita lihat teks, tapi di next level ayo coba pahami dan menjadi public speaker yang memang benar-benar paham akan alurnya dan tidak gugup di depan lagi. Jadi it's okay, semua paham. Gitu. Thank you so much, Kak. Jawaban yang sangat membantu. Oke, kemudian thank you so much ya Kak Andriansa. Contohnya, coba saya berikan contohnya.
Jadi misalnya kita berbicara di depan orang lain, tapi kita kayak seperti itu, atau merasa gugup, tanganku tidak henti untuk bergerak, atau kita memasukkan tangan kita di dalam saku kita, merasa takut, avoidant terhadap orang lain gitu. Lalu juga kalau misalnya berbicara dalam keadaan duduk, misalnya kakinya selalu bergerak, pernah melihat bukan, kakinya selalu bergerak, tidak ada diam sama sekali. Itu salah satu body language. Coba kakak bayangkan bahwa ketika hal-hal tadi dilakukan, padahal kamu menjadi pembicara, apakah orang lain itu merasa kamu dapat dipercayai perkataannya? Tidak, bukan? Jadi body language itu merupakan salah satu hal yang important ketika kamu berbicara di depan umum. Teman-teman sekalian mungkin melihat saya walaupun secara online tangan saya selalu bergerak ke sana kemari, karena biasanya saya memang mengisi acara yang offline. Ketika kita berbicara di depan orang lain dengan body language 1, 2, 3 dan lain sebagainya, eye contact and do something like that, merupakan terlihat profesional. Itu merupakan satu hal yang membuat kita terlihat keren, terlihat profesional gitu. Jadi coba lakukan ketika kamu sudah presentasi di depan, tampil di depan orang-orang, jangan lihatkan body language yang membuat kamu itu gimana ya, tiba-tiba ada pertanyaan yang rasanya tidak bisa jawab, gimana ya, don't do that. Percaya diri, tangannya langsung tegap, 1, 2, 3, saya berikan 3 poin dari pertanyaan kamu, langsung percaya diri. Jadi latih percaya diri kamu, seperti itu. Jadi body language adalah sangat penting dalam public speaking, seperti itu. Berarti emang penting banget ya Kak body language, karena bisa bikin apa yang kita sampaikan itu kayak lebih dapat gitu loh ke audiens. Oke, thank you so much Kak Buna untuk Oke, karena kita punya pertanyaan lagi, maka aku akan membuka sesi Q&A yang kedua nih. Oke, untuk sesi Q&A yang kedua ada satu pertanyaan pertama dari Kak Nabil Al-Rafif. Pertanyaannya adalah, ketika berbicara di depan umum, sebelum kita maju, pikiran sudah menenangkan agar tidak gugup, tapi badan tidak mendukung. Apa yang kita pikirkan untuk tetap tenang? Jadi, adakah solusi terkait masalah tersebut ketika kita maju dan kayak tiba-tiba tuh nervous sampai tremor gitu loh? Kak, itu kan udah sering banget ya, kira-kira gimana sih pengaruhnya? A good question. Thank you so much, Kak Nabil. Ini saya alami di awal-awal saya memulai menjadi public speaker, di mana saya mulai dari tahap kesehatan, ya teman-teman, karena saya memang terbelakang kesehatan, di mana saya berdiri di depan orang-orang yang memang mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada saya. Jadi apa yang kita sudah pahami sebelumnya itu kenapa tiba-tiba kita takut, padahal kayak kita sudah berpikir kita bisa, kita sudah tanamkan mata kita, tapi tiba-tiba takut melihat bagaimana audiens di depan kita itu lebih kompeten di bidangnya dibandingkan kita sendiri. Nah, biasanya solusi yang saya lakukan adalah saya tidak melihat mata dari audiens. Kalau kita secara langsung ya, saya tidak melihat mata dari audiens tetap langsung, tapi saya lihat kening dari audiensnya masing-masing. Jadi ketika saya lihat kening audiens itu, kalau kita lihat dari jauh, of course itu hanya itu terlihat seperti eye contact ya. Tapi kalau misalnya dari pose kita itu terlihat ya memang di keningnya saja yang kita lihat, bagaimana ekspresinya itu tidak terlalu ketara. Jadi biasanya kalau saya gugup banget itu biasanya ketika audiens saya lebih expert di bidangnya gitu ya. Saya lihat itu kening dari audiens itu. Dan juga saya selalu tanamkan bahwa I can do it gitu. Apa yang saya pelajari, apa yang saya pahami, itu aja yang saya lontarkan. Kan itu sudah benar. Kecuali apa yang kamu lontarkan adalah itu tidak benar. Apa materi yang kamu lontarkan itu tidak benar. Jadi, seperti yang saya katakan awal tadi, jika kamu tidak tahu, katakan tidak tahu. Jika kamu tahu, katakan dengan percaya diri. Seperti itu.
Pasti. Oke, thank you so much, Buna. Oke, coba kita lihat ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi. Oke, di sini ada 2 pertanyaan terakhir nih, Kak. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan jika kita merasa sudah sempat salah dalam berbicara di awal? Oh, jadi waktu awal-awal kamu ada salahnya kan biasanya jadi kayak ikutan kayak agak tenang gitu loh, Kak. Gimana ngatasinnya agar bisa tetap lancar sampai akhir walaupun ada kesalahan? Oke. Baik, terima kasih Kak Koko. Ya, memang ketika kita awal mulai itu riskan banget untuk terjadi kesalahan karena kita masih dalam keadaan gugup, panas, dingin gitu ya dalam ketika memulai. Ya, jadi ketika sempat salah dalam berbicara di awal, saya berikan contoh dari saya sendiri misalnya. Saya mulai dari MC dan moderator. Ketika saat itu saya mulai dengan salah membacakan seperti judul dalam acara itu atau bahkan lupa sama sekali judul yang apa yang harus saya bawakan pada saat itu, dan itu memang membuat first impression orang jadi buruk ya. Jadi ketika saya melakukan kesalahan di awal seperti itu, saya mulai merasa takut gimana ya ke depannya, pandangan orang kok udah mulai jelek kepada saya. Jadi saya tipenya tidak bisa seperti ini. Jika buruk di awal, saya tidak mau buruk di akhir. Jadi intinya adalah ketika kita sudah melakukan kesalahan di awal, you improve yourself agar akhirnya tidak menjadi kesalahan juga. Jangan sampai alurnya flat, salah terus dari awal sampai akhir. Salah di awal, hilangkan gugup itu. Coba latih percaya diri lagi. Jangan tatap mata-mata mereka yang membuat kamu overthinking akan pendapat mereka. Kalau ingin tetap menjadi eye contact, tatap kening mereka seperti yang saya ajarkan tadi. Lalu improve yourself. Coba jangan salah lagi. Tenangkan diri, tarik nafas, buang nafas, dan coba mulai slowly ketika berbicara. Gitu. Jadi tidak apa-apa untuk berbicara pelan-pelan ketika kita menjadi public speaker. Karena itu salah satu cara agar kita tidak terpuruk, tidak terlihat jelek, bahkan tidak blank di hadapan orang lain. Salah di awal mah is okay. Yang penting di akhir jangan membuat kesalahan yang serupa seperti itu. Jadi kadang adalah orang audiens bahkan itu mengingat kita di detik-detik terakhir apa experience yang sudah kita lakukan. Bahkan di awal pun itu sudah lupa. Jadi jangan pikirkan lagi kesalahan kita di awal. Berikan kesan terbaikmu di akhir. Biar orang-orang tidak lupa apa kesalahan kamu sebelumnya. Seperti itu. Oke, thank you so much. Aku juga dapat quotes of the day nih. Lalu kita harus fokus pada hasil akhirnya, bukan apa yang sudah terjadi di awal-awal. Oke, thank you so much, Kamu. Next question, mungkin aku bisa gabungkan ini ya, karena pertanyaannya mirip dari Kak Indra dan Kak Nabila. Bagaimana cara yang ampuh untuk melatih public speaking, dan bagaimana cara mengajak audiens supaya mereka tuh engage sama kita? Oke, thank you so much, Kak. Jadi, cara ampuh public speaking itu adalah kita mulai dulu, Kak, teman-teman sekalian. Bagaimana cara mulainya? Kita kan ada group discussion di sekolah atau kampus atau bahkan di kantor, ya. Jadi ketika kita ada di satu discussion itu, kan lingkupnya kecil. Coba mulai dari sana untuk menyampaikan apa yang ada di isi pikiranmu dan pendapatmu. Ya, kalau kamu ingin menjadi terlihat jago dalam public speaking, walaupun di awal, coba latih tutur katanya. Contohnya adalah ketika kita menyampaikan pendapat, kita mulai dengan terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Menurut saya, public speaking adalah bla 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 bla, dan akhirnya kita berikan kesimpulan. Jadi yang saya sampaikan, public speaking ini sangat penting di kehidupan sehari-hari or something like that. Itu contoh. Dan ditutup dengan terima kasih. Jadi terima kasih di awal, mulai dengan pendapatmu, kesimpulan dari pendapatmu, dan terima kasih
profesional walaupun di awal, ya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita mengajak audiens interest dengan pembahasan kita. Nah, ini adalah salah satu tips penting. Ketika kita memberikan suatu materi, sesuatu pembicaraan yang menarik, gitu kan. Contohnya adalah leadership dan public speaking. Saya memasukkan hal-hal yang sangat relevan dengan audiens. Contohnya seperti tadi, rasanya gugup, rasanya takut untuk berbicara di depan umum, overthinking di depan, atau bahkan sosial media yang melihat orang-orang lebih perfect di depan sosial media dan membandingkan diri kita ke orang lain, itu adalah salah satu bentuk saya untuk interaksi kepada audiens. Jadi, intinya adalah bagaimana cara mengajak audiens interest dengan pembahasan kita, buat materi itu serelevan mungkin dan memberikan contoh yang serelevan mungkin dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, bagaimana cara kita tahu? Ya biasanya apa yang kamu alami itu sebagian besar juga mengalaminya. Seperti itu. Coba mulai dari contoh-contoh dari diri kamu sendiri, tanyakan kepada audiens, apakah kalian mengalami hal yang sama? Gitu. Dan itulah yang membuat audiens itu interest, dan pembahasan kita akan menarik dari awal sampai akhir, teman-teman sekalian. Seperti itu. Dan juga adalah cara ampuh untuk melatih public speaking. Coba dari sekarang, try. Tidak perlu untuk menjadi perfect di awal. Coba terus, kamu akan pasti bisa. Gitu. Karena latihan itu adalah solusi terbaik untuk menjadi public speaker dan public speaking yang benar. Gitu. Oke, keren sekali jawabannya. Pokoknya intinya itu kita harus mulai dulu dan learning by doing. Alright, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kita hari ini. Untuk selanjutnya, kami akan menyerahkan sertifikat sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas kehadiran Kak Bunga pada malam hari ini. Kakak operator, boleh silahkan ditampilkan. Alright, proudly present this certificate for Kak Bunga. Thank you so much for sharing with us, and it is very insightful session. Okay, let's take picture together. I count in 3, 2, 1, smile. Okay, thank you so much, Kak Bunga. Thank you so much. Oke, teman-teman. Nggak